Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya nih adik-adik? Nah, kita masih belum bisa ketemu nih adik-adik, tapi kita harus tetap selalu bersyukur karena kita masih bisa bernafas, melihat, dan mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik, karena itu kakak undang adik untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Musik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Nah adik-adik, kita sekarang mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kakak ajak untuk bernyanyi, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian, sebentar kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai hati dan telinga kami sehingga kami dapat mengerti akan firman yang disampaikan oleh Kayuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Adik-adik boleh membukanya dan membacanya di rumah, dibantu sama mama papanya ya. Nah, Kayuan mau cerita ini. Jadi cerita di Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 itu menceritakan tentang kedatangannya Rasul Paulus di kota Roma. Nah, kenapa sih Paulus datang ke kota Roma, Kayuan? Nah, Paulus ini datang ke kota Roma, dia ingin memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu berlaku untuk semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Paulus ini memberitakan kepada orang-orang Yahudi. Dia selalu melakukannya setiap dia datang ke kota-kota. Dia menemui orang-orang Yahudi, menemui imam-imam orang Yahudi. Tapi nih adik-adik, ketika Paulus menyampaikan kabar keselamatan itu, ada orang yang menerimanya tapi banyak banget nih yang menolaknya, yang
itu bohong, kayak gitu. Banyak yang gak percaya. Tapi Paulus gak sedih adik-adik. Paulus tetap mencoba memberitakan firman Tuhan. Dia tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh. Sampai firman itu sekarang kita bisa dengar. Nah, itu salah satu pengabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Nah, adik-adik, dari cerita Paulus yang tadi Kak Iwan sampaikan, nah kita tuh harus meneladani Paulus. Paulus yang semangat memberitakan firman Tuhan, walau banyak yang menolak dia, walau banyak orang yang gak percaya dia, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus juga melakukannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik juga bisa kok seperti Paulus. Berarti aku harus bawa Alkitab ya Kak Yohan, terus cerita ke orang-orang yang gak kenal Tuhan Yesus. Oh enggak, caranya gak seperti itu. Karena adik-adik masih kecil, adik-adik bisa melakukannya dengan cara yang adik-adik bisa lakukan. Seperti peduli sesama, peduli mama, peduli papa, peduli kakak, saling tolong menolong, tidak malas, hormat kepada orang tua, tidak mencontek di sekolah, tugas teman tidak dicontek. Pokoknya adik-adik bekerja sama dalam melakukan kehidupan adik-adik bersama mama, kakak, dan lain-lain. Itu semua untuk apa sih? Untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, Kak Yohan mau tanya nih, besok itu tanggal berapa ya? Tanggal 17 Agustus. Kita mau 17-an. Nah tapi 17-annya kali ini gak bisa Kak Yohan, aku tuh masih di rumah aja, gak apa-apa. Adik-adik bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti yang tadi Kak Yohan bilang tuh, gotong royong, peduli sesama. Nah Kak Yohan punya nih aktivitas yang bisa adik-adik lakukan di rumah dengan cara adik-adik menggambar. Gambar boleh, bikin poster boleh, bikin kata-kata boleh yang menunjukkan gotong royongnya adik-adik. Misalkan di rumah adik-adik gotong royong sama mama menyapu, menyiram tanaman, membereskan mainan. Atau adik-adik yang sudah di kelas tanggung nih, bisa nih tentang kerukunan warga Indonesia dengan berbagai banyak budaya, adat yang ada di dalamnya gitu. Itu nanti adik-adik bisa gambar, terus adik-adik bisa kirimkan. Nah, di sini nih ya, di sini ya. Pokoknya ada di sini nanti ya, oke? Nah, adik-adik, apa sih yang kita pelajarin tadi? Yang kita pelajarin itu pertama, makna keselamatan. Bahwa keselamatan itu berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya, tidak melihat suku, tidak melihat hitam atau putihnya kulit, rambutnya lurus atau keriting. Semua orang yang percaya. Terus buat adik-adik jangan lupa bahwa ketika kita sudah percaya, kita sudah mendapatkan keselamatan, kita harus memberitakan firman Tuhan itu. Walaupun nanti ketika adik-adik menyampaikan firman banyak penolakan nih seperti Paulus tadi, tapi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menguatkan adik-adik. Makanya adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, andalkan Tuhan, minta kekuatan. Terus adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan itu lewat kehidupan adik-adik sehari-hari. Dari tingkah laku adik-adik. Adik-adik jadi anak yang baik, anak yang sopan, anak yang peduli sesama, tolong menolong. Wah pokoknya adik-adik jadi anak yang benar-benar wah the best banget. Nah itu sudah adik-adik memberitakan firman Tuhan lewat tingkah laku adik-adik sehari-hari. Jadi adik-adik jangan menyerah ya untuk memberitakan firman Tuhan walau banyak tantangan di depannya. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kami telah belajar banyak Tuhan dari Paulus, dari bagaimana dia tetap semangat memberitakan firman walau banyak penolakan. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami masih anak-anak-Mu yang kecil, tapi kami boleh menyampaikan firman Tuhan lewat tingkah laku kami sehari-hari sebagai anak yang benar-benar taat kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh kuatkan kami dalam kami
menyampaikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan karena keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh memberitakannya kepada sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan yang barusan kita dengar dengan bernyanyi Yesus sayang padaku. Nah, adik-adik, seperti biasa gerakannya musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milikmu. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rangkaian ibadah yang terjadi pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati kami ya Tuhan dalam kami melakukan aktivitas kami hari lepas harinya ya Tuhan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, sudah saatnya kita untuk berpisah. Seperti biasa, janji iman kita 10 jari di dada. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Kak Daniel. Kak Daniel sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, dadah, selamat hari Minggu adik-adik.